Perkenalkan, saya Nasrullah SEIME, dosen dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu Manajemen Perbankan Syariah, dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa ekonomi syariah semester 5 dengan kode ISY 346. Diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka, 2 kali pertemuan untuk UAS dan UTS. Materi pada perkuliahan ini terdiri dari setelah mengikuti mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan fungsi dari manajemen perbankan syariah berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam dan regulasi yang berlaku. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis pengelolaan operasional, pemasaran, sumber daya manusia, penghimpunan dana, pembiayaan, likuiditas, risiko, dan kinerja keuangan perbankan syariah. Selain itu, mahasiswa juga mampu mengevaluasi berbagai permasalahan dan perkembangan industri perbankan syariah serta merumuskan alternatif solusi berdasarkan pendekatan manajerial dan juga prinsip-prinsip syariah. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini terdiri dari CPL 2, CPL 6, dan CPL 7. Yang mana telah tertuang pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Pusat Jaminan Mutu Fakultas yang kemudian diunggah di website resmi myutn.ac.id dengan subjek rencana pembelajaran semester. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah membentuk sikap religius, amanah, dan profesional. Kemudian yang kedua adalah menguasai konsep serta perkembangan perbankan syariah secara global. Yang ketiga, menganalisis berbagai permasalahan industri perbankan syariah, baik yang ada di Indonesia maupun global. Kemudian yang keempat adalah menerapkan pemikiran kritis dan teknologi dalam penyelesaian masalah-masalah serta merencanakan dan mengambil sebuah keputusan manajerial yang tepat guna sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk industri perbankan syariah di masa mendatang. Untuk mencapai CPMK, saya menerapkan pembelajaran berbasis student centered learning dengan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, materi disampaikan secara interaktif sesuai dengan RPS melalui penjelasan konsep, pemanfaatan video pembelajaran, serta outing class ke berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Perpustakaan Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia, dan instansi terkait lainnya agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual. Kemudian pada tahap interaction, mahasiswa terlibat aktif dalam pembelajaran melalui studi kasus, group discussion, presentasi, serta sesi tanya jawab. Selain itu, saya juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang aktif berpartisipasi sebagai bentuk penguatan motivasi dan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pada tahap assessment, capaian pembelajaran diukur melalui penugasan individu maupun kelompok atau kuis juga secara berkala menggunakan Mentimeter dan Quizzes, serta asesmen sumatif berupa ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Melalui strategi tersebut, pembelajaran mengintegrasikan pendekatan case-based learning, collaborative learning, dan experiential learning, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang aktif, kontekstual, dan berorientasi pada pencapaian CPMK. Konsep penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan.
kemudian etika, penugasan individu atau kelompok, kuis, serta UTS dan UAS di akhir semester. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah yaitu sebagai berikut. Selain itu, didukung pula oleh dari Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia, website resmi dari OJK dan Bank Indonesia, serta jurnal-jurnal bereputasi baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Berikut adalah video dari proses pembelajaran mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dengan topik Manajemen Pemasaran Bank Syariah pertemuan ke-5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pada siang hari ini Madura yang panas ya teman-teman. Panas atau enggak? Ya, tapi panas, tapi teman-teman sudah bisa tetap hadir semangat untuk menempuh perkuliahan atau di mata kuliah perbankan syariah atau manajemen perbankan syariah. Baik teman-teman sekalian, sebelum mengawali perkuliahan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya biar jadi ya teman-teman nih panas-panasan dari kos, dari rumah ke sini biar berkah, biar bermanfaat nantinya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, kita akan berdoa dipimpin oleh saudara kita Ustaz Mujahidin, Ustaz Mujahid maksudnya, untuk memimpin doa pada siang hari ini. Silakan Mujahid. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Mujahid sudah berkenan memimpin doa pada hari ini. Baik teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik teman-teman, silakan sebelum kita melanjutkan diskusi pada pagi hari ini atau siang hari ini, silakan teman-teman absensi terlebih dahulu. Ya, ini dia. Baik teman-teman, silakan ya dibuka My UTM-nya. Di situ nanti teman-teman di bagian sistem presensi kuliah. Pertemuan berapa kita? 5 atau 6 nih? 5. Ya, pertemuan kelima teman-teman. Jadi silakan nanti teman-teman absen dulu di My UTM. Kemudian nanti pilih kalau kalian hadir, udah tinggal aja klik hadir ya. Pertemuan kita pada hari ini yaitu pertemuan kelima berkenaan dengan mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, khususnya di materi pemasaran dan syariah. Ketika kita ngomongin tentang pemasaran dan syariah, tentu saja kita tidak boleh lupa nih dengan pertemuan materi kita sebelumnya. Yaitu tentang apa teman-teman? Pertemuan sebelumnya itu kemarin kita membahas tentang manajemen Nah, karena kalian sudah bisa masih ingat nih dengan pertemuan sebelumnya yaitu manajemen operasional, silakan teman-teman klik terlebih dahulu, gunakan mobile phone-nya kalian untuk men-scan di sini. Ya, kita flashback dulu nih guys, flashback dulu ke pertemuan sebelumnya berkenaan dengan manajemen operasional dan syariah. Bisa dinyalakan boleh HP-nya. Udah langsung sekali kalian mengisinya. Jadi situ adalah kita flashback ke materi kita kemarin mengenai manajemen operasional. Ternyata itu saya menanyakan kalian teman-teman tuliskan satu faktor yang menurut teman-teman itu paling mempengaruhi seseorang itu memilih sebuah bank. Menurut teman-teman, tujuan utama dari manajemen operasional bank syariah itu apa sih?
gitu ya. Oh ternyata sudah gercep ya kalian. Anak Gen Z emang gitu guys ya. Kalian itu anak yang peka sama digital. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya curious atau QR atau kayak gini kalian cepat gitu ya. Oke, ternyata sudah banyak menjawab. Tujuan utama daripada manajemen operasional bank syariah itu ada yang ngomongin tentang pengelolaan, ada yang ngomongin pelayanan, ada yang ngomongin apa lagi nih? Pemasaran ya, kalau tidak salah di sini. Oh, terus bergerak ternyata. Oke, mungkin saya akan menanyakan dulu nih ke kalian nih teman-teman di sini siapa yang menjawab pelayanan atau kegiatan pelayanan pelayanan bagus, pelayanan terbaik, pelayanan pengelolaan bank dan sebagainya. Di sini mungkin saya ingin tahu siapa yang menjawab pelayanan. Please your raise hand. Atau karena Bapak kan operasional berkaitan dengan operasional, otomatis kalau pelayanannya baik, orang operasionalnya akan tetap berlanjut Pak. Misalkan di pelayanannya kurang baik, kan otomatis tidak bisa lanjut operasional. kamu setuju semua dengan pertanyaan aku? Setuju. Oke, sudah lanjut ya. Mayoritas ya menyatakan dalamnya pelayanan. Jadi ya jawaban dari aku tadi adalah salah satu dari sekian faktor utama daripada tujuan operasional itu adalah memang untuk memberikan pelayanan yang bagus dan efektif gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan apa kira-kira? Next slide. Kalau sebuah bank sudah memiliki operasional yang bagus, apakah otomatis masyarakat akan atau mau nih menjadi nasabah? Ayo langsung boleh jawab. Berapa nih? Ada lagi yang mau jawab mungkin? 28 orang ternyata terbagi jadi 3 kubu. Yang pertama adalah no, nggak mau atau nggak setuju. Kemudian yang 4 orang setuju dengan jawabnya iya. Sedangkan mayoritas di antara kalian 19 orang bertambah ternyata belum tentu. Ya. Kira-kira kenapa? Ada pendapat teman-teman? Any suggestion or any opinion about this fact? Kenapa sih kok kalau operasional yang bagus ternyata belum tentu loh ya nasabah itu mau menjadi bank? Baik teman-teman, terakhir kayaknya kalian sudah menjawab semuanya ya. Terakhir adalah menurut kalian memangnya apa faktor yang menurut teman-teman itu orang mau memilih sebuah bank? Ya, lagi-lagi yang menjawab pelayanan banyak banget. Kemudian keamanan, ada kepercayaan, dan saya gagal fokus sedikit kecil banget di sini. Ya, ada pemasaran. Ya, atau di sini ada juga sistem pemasarannya gitu teman-teman. Ini bagus sekali. Jadi itulah sebenarnya apa yang sudah teman-teman isi hari ini atau kuis flashback ke masa lalu kemarin di operasional. Hari ini ternyata ada penghubungnya nih, ada benang merahnya. Yaitu apa? Salah satu orang yang memilih sebuah bank itu adalah salah satunya adalah berkenaan dengan pemasaran, betul sekali. Nah, selanjutnya ketika nanti kita membahas daripada pemasaran, biasanya kita tidak lupa dengan yang namanya materi atau pembahasan tentang STP dan juga marketing mix, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan ke kalian, bahwasanya di semester 3 atau semester sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan manajemen pemasaran, biasanya juga ada pembahasan tentang ini ya. STP yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, teman-teman, kalau dilihat daripada ini, menurut kalian bedanya apa sih kalau STP sama marketing mix itu? Mungkin sebelum kalian menjawab, teman-teman bisa lihat bahwasanya kalau segmentasi itu adalah berhubungan dengan segmen. Segmen teman-teman beda-beda ya. Biasanya berdasarkan apa teman-teman? Berdasarkan demografi, terus apa lagi? Demografinya, psikografinya. Nah ini kan bahasannya kan ini ya, bahasa teori sekali. Tapi kalau prakteknya adalah segmentasi juga dari sisi misalkan wilayah ya, kalau
gitu. Eropa. Hah? Di Aceh. Gimana tadi yang bilang Eropa siapa? Adit ya. Adit ini bilang bahwasanya, oh iya Pak, jadi kebutuhan masyarakat yang wilayahnya ada di tempat dingin sampai yang tempat panas, sama juga sama di Eropa begitu, tentu kebutuhannya berbeda, gitu ya. Atau misalkan nih siapa namanya Dita, gitu ya. Dita anak gunung nih guys, Dita anak gunung, sedangkan dia anak pantai, gitu ya. Pasti kebutuhan karakteristiknya berbeda-beda. Nah itulah bagian daripada geografi, kebutuhan daripada segmentasi, gitu ya. Segmentasi antara orang yang tinggal di pegunungan sama yang tinggal di pantai itu cara mendapatkan penghasilannya, cara kebutuhannya berbeda-beda. Makanya kita perlu melakukan yang namanya segmentasi. Itu begitu juga yang nomor 2 di situ adalah targeting atau menargetkan. Jadi target daripada produk kita itu nanti itu siapa? Apakah misalkan orang muslim sama muslim juga kebutuhannya beda, jelas ya. Kebutuhannya laki-laki dan perempuan. Gak mungkin dong Mas Robi beli jilbab gitu ya. Atau misalkan Fatih beli sneakers begitu ya. Jadi itu posisi targetnya pasar daripada masyarakat itu juga pasti akan berbeda, penjualannya pasti berbeda. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah memposisikan atau positioning. Ya, dimana kalau bahwasanya solusi atau dari masyarakat itu memposisikan bahwasanya dia adalah bank yang membawa keberkahan, betul, keberkahan atau di sini adalah amanah dan juga bisa membawa manfaat sosial itu. Menarik ya teman-teman. Jadi konsep marketing sini itu adalah sebenarnya menurut kalian nih, saya akan lempar ke kalian. Menurut kalian ketika kalau STP tadi segmenting, targeting, positioning, yang 3 itu kalau kita meningkatnya STP, sama yang mungkin kalau kita melihatnya yang paling lama ya atau yang sudah update nih 7P. Menurut kalian bedanya apa nih antara STP sama marketing mix? Apa yang membedakan antara kedua ini? Ada yang mau bantu jawab? Silakan. Kalau STP itu masih menentukan sasaran awalnya Bapak. Oke. Sedangkan marketing mix ini adalah cara bagaimana kita mencapai pada sasaran atau tujuan itu. Oke. Jadi kalau STP itu masih merencanakan gitu ya. Kalau marketing mixnya adalah cara untuk sampai pada caranya gitu ya. Oke, ada pendapat lain mungkin? Tadi ada pendapat lain? Cukup? Oke, jadi teman-teman, betul yang disampaikan oleh Mbak Atul, kalau STP itu masih rencana atau bahasa kita itu behind the scene gitu ya, atau di balik layar, atau kalau bahasanya kalau kalian sekarang adalah sutradaranya ya. Sedangkan kalau yang marketing itu adalah caranya atau actionnya itu gimana tahapannya gitu ya. Yang mana di situ adalah berarti artisnya nih yang harus action. Ya, rencana yang tadi sudah disusun di STP itu bisa berjalan dengan lancar dengan memenuhi 4 atau 3 ini atau 7 ini sehingga nantinya tujuan daripada pemasaran itu dapat tercapai. Kembali ke topik diskusi kita pada siang hari ini. Silakan karena di sini ada 6 kelompok ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada kelompok mungkin karena untuk mengefisiensikan waktu, silakan teman-teman, saya minta kalian untuk menjadi volunteer. Kelompok mana yang kira-kira akan menjadi mewakili gitu ya, menyampaikan hasil diskusinya. Please raise your hands. 1, 2, 3. Wah semuanya ya, banyak ya. Oh banyak gitu. Ini kalau mau juga nggak? Ya mau ya. Oke, 1, 2. Semuanya kayaknya bisa ya. Oke, cuma karena keterbatasan waktu tadi ya, teman mungkin pertama saya akan mempersilahkan kelompok dari Ladies Force. Ya, silakan kelompok 4. Siapa yang menjadi speakersnya? Atur ya. Ini apa?
Ya seperti itu. Mungkin ada tambahan kalau saya. Oh ya, sangat ada lagi mungkin tambahan Mia atau Hafijah maksudnya ada? Oke, itu dari kelompok 4 teman-teman, silakan mungkin ada yang setuju, ada yang enggak setuju, silakan atau menambahkan boleh. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1 mungkin? Siap kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1, dipersilakan. Saya ingin menambahkan Siap. ada dua faktor lain yang menurut saya penting yang menjadi penyebab minimnya masyarakat menggunakan bank syariah. Yang pertama itu adalah keterbiasaan masyarakat menggunakan bank konvensional. Karena yang kita tahu di setiap kota itu kan lembaga bank syariah kan sedikit. Jadi masyarakat keterbiasaan menggunakan bank yang konvensional. Yang kedua itu persepsi masyarakat yang menganggap bank syariah sama bank konvensional itu sama. Jadi ya itu yang menurut saya dua faktor yang menjadi penyebab masyarakat kurang meminati bank syariah. Terus strateginya kira-kira menurut kalian apa? Ada nggak pendapat selain mungkin Roni dari Andi dan Ya, izin menambahkan Bapak, mungkin salah satu caranya nanti menghubungi Habib-Habib yang ada di Papua untuk menjadi brand ambassador-nya. Kenapa nih kamu menunjuk Habib atau saya begitu untuk jadi semacam gimana? Karena saya melihat di Madura itu sangat kental dengan agama dan religiusnya itu, jadi ulama dan Habib itu sangat sangat ikutlah untuk patuh juga. Jadi bisa menarik. Biar banyak. Oke, ini sesuatu yang baru ya, menits gitu lah ya. Ya itu inovatif sekali ya. Benar nih, kalau tadi dari kelompok Hasma, kelompok 4 menyampaikan bahwasanya kita kinerjanya harus kolaborasi dengan UMKM nih. Kemudian kalau tadi dari kelompoknya Roni harus ya karena mereka masih sama nih dengan bank syariah atau konven gitu ya. Sehingga kemudian salah satu dari solusi yang ditawarkan atau strategi yang ditawarkan oleh kelompok 3 bahwasanya harus atau menunjuk gitu ya brand ambassador dari seorang Habib atau seorang tokoh gitu ya. Oke teman-teman, terakhir adalah kita sebagai penutup, silakan teman-teman buka HP-nya untuk melakukan quiz hari ini. Silakan teman-teman ditulis atau menggunakan HP-nya masing-masing. Kita quiz ya pakai aplikasi quiz. Gibran sudah masuk nih, guys.
partisipasinya pada kesempatan pada siang hari ini. Namun sebelum kita tutup, gitu ya, teman-teman mungkin ada semacam refleksi nih, kira-kira dari pertemuan kita hari ini, mungkin ada yang menyampaikan unek-unek atau apa namanya, oh ada sesuatu yang baru nih dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman, satu laki-laki, satu perempuan, boleh. Siapa dulu? Jadi siapa? Roni atau Robi? Robi juga kan Robi? Jadi dengan kita belajar bahasa Nabi, kita tahu bahwa tidak hanya duduk di atas 9 B. Kemudian ada juga strategi tentang meningkatkan edukasi masyarakat untuk menggunakan produk dari syariah. Jadi 7P atau sebagainya itu sesuatu yang baru gitu ya, sama meningkatkan digital tadi ya. Mungkin kalau kita ada perwakilan, sama, Safira boleh? Saya Pak, alhamdulillah hari itu sebenarnya sangat menarik karena tadi ada kuis juga, ilmu baru juga dan tentang marketing juga. Sangat seru. Oke, terima kasih Safira. Ya, memang teman-teman kalau dalam kita ya saya kan meskipun saya nggak basic yang kalian ya, jadi memang harus apa digital gitu ya. Tadi di awal kita pakai Menti, kemudian pakai Quizzes, yang biar seru kadang kan anak gadget sekali. Jadi kalau bukan pakai gadget kayaknya kalian takutnya bosan gitu ya. Baik teman-teman, demikian yang bisa kita diskusikan atau saya sampaikan pada diskusi pada hari ini dan pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih, kayaknya kalian sudah happy sekali gitu ya. Fresh mukanya, terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD Dikti UKT-PT 2026. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.